Perkenalkan, nama saya Andreas George Navianto dengan NIM 25516. Saya akan membahas mengenai mata kuliah Media 4.0. Yang pertama, pentingnya memahami Media 4.0 bagi mahasiswa ilmu hubungan internasional. Kenapa Media 4.0 penting bagi mahasiswa ilmu hubungan internasional? Karena landscape hubungan internasional saat ini telah mengalami perubahan signifikan, khususnya dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama di era revolusi industri 4.0, akselerasi globalisasi pasar bebas dan perdagangan bebas telah mendorong dunia tanpa batas. Batas antara negara menjadi tiada, dan setiap orang dari berbagai negara bebas melakukan interaksi secara langsung, real time, dan online. Mahasiswa ilmu hubungan internasional wajib memahami dan dapat menyesuaikan diri dengan era revolusi industri 4.0, khususnya seperti mata kuliah yang sekarang kita pelajari, yaitu Media 4.0. Perubahan yang signifikan terjadi pada teknologi informasi dan komunikasi membuat dunia hubungan internasional juga ikut berubah. Apabila di masa lalu semua kejadian, peristiwa, dan fenomena global diinformasikan melalui media mainstream, khususnya media massa, baik media cetak maupun media elektronik, yang umumnya berjalan lama, lambat, dan penuh pencitraan. Maka sekarang ini dunia memasuki babak baru, di mana semua rangkaian peristiwa dunia disajikan kepada publik secara real time, live, cepat, dan apa adanya. Bahkan, setiap orang mampu menjadi aktor hubungan internasional dengan meliput, merekam, maupun menyajikan berita menjadi informasi yang layak disajikan kepada masyarakat dunia dalam bentuk jurnalisme warga, atau bisa disebut citizen journalism. Nah, isu seputar Media 4.0 yang saya akan bahas adalah mengenai dengan adanya fenomena ini muncul sebuah praktek baru dalam berdiplomasi. Istilah baru yang muncul ini disebut dengan diplomasi digital. Dalam perspektif tradisional, dunia diplomasi dibayangkan sebagai kegiatan yang tertutup, rahasia, kaku, dan formal, sehingga jauh dari kata transparan, terbuka, santai, dan informal. Diplomasi dipersepsikan sebagai aktivitas para diplomat di meja perundingan, di ruang tertutup, penuh seremonial, dan memakai baju rapi dengan jas berdasi. Masyarakat hanya mampu melihat dan mendengar semua rangkaian diplomasi melalui media tradisional seperti media cetak dan media elektronik, seperti surat kabar dan televisi yang sifatnya tidak real time atau live. Namun, dengan hadirnya media sosial, dunia masuk pada dunia digital. Praktek diplomasi terlihat terbuka, transparan, sehingga semua proses dan hasil diplomasi dapat diakses oleh masyarakat dunia secara cepat, tepat, dan benar. Contoh isu diplomasi digital muncul pada awal-awal masa pandemi, yang kita tahu di mana pada awal-awal pandemi kita tidak boleh melakukan kontak fisik langsung. Nah, dengan adanya diplomasi digital yang diadopsi oleh Dewan Keamanan DK PBB yang melakukan pemungutan suara melalui surat elektronik untuk mencapai resolusi, serta mekanisme global COVAX yang berhasil COVAX itu nama vaksin yang berhasil mengordinasikan pengiriman ratusan juta dosis vaksin COVID-19 ke seluruh dunia tanpa harus melalui pertemuan fisik. Nah, dengan adanya diplomasi digital, membuat keputusan tanpa harus melakukan kontak fisik bisa terjadi. Hal ini sangat memudahkan pemimpin negara untuk membuat kebijakan tanpa harus melakukan kontak fisik. Hasilnya, peredaran vaksin COVID-19 dapat didistribusikan dengan baik di seluruh dunia. Terima kasih.